Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Denny Jumadil Imawan dengan NIM 22011058. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 1 dan di sini kami akan menyajikan materi tentang pengertian dan sejarah toksikologi. Sebelum itu, saya berterima kasih kepada dosen pengampu kita yaitu Ibu Apoteker Mira Febrina, Magister Sains, yang telah membimbing kita selama perkuliahan ini. Dan adapun nama anggota kelompok saya yang pertama yaitu Aprita Fiona Sisi, Denny Jumandil Imawan, Faiza Nurindra, Fatima Azara, Livia Amanda Safitri, Ramanisa Ramadhani, Raja Afana Tasya Cayani, dan Rauda Misa Firale. Dan langsung saja ke materi kita selanjutnya. Toksikologi. Istilah toksikologi awalnya berasal dari bahasa Latin, yaitu toxon, yang artinya racun, sedangkan ilmu pengetahuan dikenal dengan kata logos. Kombinasi arti ini terbitlah bidang ilmu yang diketahui umum sebagai toksikologi, dan dalam bahasa Inggris disebut toksikologi. Secara etimologi, toksikologi terbagi dari dua kata di atas dan didefinisikan sebagai ilmu tentang racun. Toksikologi juga didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari efek-efek merugikan dari suatu zat. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Afrita Fiona Sisi dengan NIM 22011050. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dari toksikologi. Toksikologi ini juga didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang pengaruh-pengaruh yang mengganggu atau merusak yang disebabkan oleh agen-agen kimia dalam sistem biologi. Secara sederhana dan ringkas, toksikologi ini dapat didefinisikan sebagai kajian tentang hakikat dan mekanisme efek berbahaya atau efek toksik berbagai bahan kimia terhadap makhluk hidup dan sistem biologik lainnya. Nah, ngomong-ngomong tentang toksikologi, tentunya kita teringat dengan racun. Racun atau poison ini adalah setiap agen yang dapat menyebabkan kerusakan dalam sistem biologi. Pada hakikatnya, semua zat kimia yang terdapat di alam memiliki potensi untuk menghasilkan kerusakan atau kematian apabila bahan tersebut ada dalam jumlah yang cukup untuk mengakibatkan kerusakan atau kematian pada organisme tersebut. Nah, sesuai yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa definisi umum dari toksikologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang racun. Di sini kami juga mengambil pengertian toksikologi dari beberapa ahli. Yang pertama itu dari Doll dan Bruch pada tahun 1987, memberikan definisi racun sebagai agen yang dapat mengakibatkan kerusakan atau kematian apabila dicerna atau terabsorpsi. Yang kedua yaitu dari Truhaut pada tahun 1974, yang menyatakan bahwa toksikologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang bahan-bahan racun, yaitu senyawa yang dapat menyebabkan perubahan atau gangguan terhadap organisme dan juga dapat membahayakan, di mana hal terburuk yang mungkin terjadi adalah kematian pada organisme target atau organisme yang dihinggapinya. Nah, itu dia penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan membawakan materi saya, yaitu sejarah ilmu toksikologi. Pengetahuan tentang racun sesungguhnya sudah ada sejak zaman dahulu, tetapi belum tersusun secara sistematis menjadi suatu ilmu. Baru pada awal abad ke-16, seorang ahli racun terkenal yang hidup pada tahun 1493 sampai 1541 bernama Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim Paracelsus memperkenalkan istilah toksikon, toksik agen, untuk zat substansi yang dalam jumlah kecil dapat mengganggu fungsi tubuh. Baiklah, sekian materi dari saya. Materi berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fatima Zahra dengan NIM 22011064. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan ilmu toksikologi. Nah, bicara tentang perkembangan ilmu toksikologi, manusia zaman dahulu sangat sadar akan efek toksik sejumlah bahan seperti racun ulat, racun tumbuhan, racun akonik, serta bahan mineral berupa arsen, timbal, dan antimon. Beberapa di antaranya sebenarnya sengaja dimanfaatkan untuk membunuh atau bunuh diri. Pembunuhan dengan bahan beracun umum terjadi di Eropa selama berabad-abad. Matthew Joseph Orvilla merupakan orang pertama yang melakukan penelitian secara sistematis tentang respon biologik anjing pada zat kimia tertentu.
Ia memperkenalkan toksikologi sebagai ilmu yang mempelajari racun. Ia juga mengembangkan analisis terhadap racun misalnya pada arsen dan meletakkan dasar toksikologi forensik. Matthew Joseph Bonaventura Orfila dikenal sebagai bapak toksikologi modern. Ia adalah orang Spanyol yang terakhir di Pulau Minorca, yang hidup antara tahun 1787 sampai tahun 1853. Nah, pada awal karirnya, ia mempelajari kimia dan matematika, dan selanjutnya mempelajari ilmu kedokteran di Paris. Pada tulisannya, atau dalam tulisannya, mengembangkan hubungan sistematik antara suatu informasi kimia dan biologi tentang racun. Dia adalah orang pertama yang menjelaskan nilai pentingnya analisis kimia guna membuktikan bahwa simptomatologi yang ada berkaitan dengan adanya zat kimia tertentu di dalam badan. Orfila juga merancang berbagai metode untuk mendeteksi racun dan menunjukkan pentingnya analisis kimia sebagai bukti hukum pada kasus kematian akibat keracunan. Orfila bekerja sebagai ahli mediko-legal di Sorbonne, Paris. Orfila memainkan peranan penting pada kasus Lafarge, yaitu kasus pembunuhan dengan arsen di Paris, dengan metode analisis arsen. Ia membuktikan bahwa kematian itu diakibatkan oleh keracunan arsen. Orfila dikenal sebagai bapak toksikologi modern karena minatnya terpusat pada efek tokson. Selain itu, karena ia memperkenalkan metodologi kuantitatif ke dalam studi aksi tokson pada hewan. Pendekatan ini melahirkan suatu bidang toksikologi modern, yaitu toksikologi forensik. Dalam bukunya Trade the Poison, terbit pada tahun 1814, dia membagi racun menjadi 6 kelompok, yaitu korosif, astringent, acrid, stupefying or narcotic, narcotic acid, dan septika atau putrificants. Francois Maggedy juga termasuk ahli yang mengembangkan ilmu toksikologi. Ia yang meneliti efek strychnine dan emetin. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perkembangan ilmu toksikologi meliputi toksikologi lingkungan. Toksikologi lingkungan merupakan cabang toksikologi yang menguraikan pemajanan yang tidak disengaja pada jaringan biologi, atau lebih khususnya pada manusia, dengan senyawa kimia yang pada dasarnya merupakan pencemaran lingkungan, makanan, atau air. Pada prinsipnya, toksikologi lingkungan mengkaji tentang keracunan yang terjadi secara tidak sengaja seperti keracunan akibat makanan ikan yang berasal dari Teluk Minamata, Jepang, dan mengakibatkan penyakit Minamata, keracunan gas aktivitas gunung berapi, dan masih banyak contoh lainnya. Tujuan daripada toksikologi lingkungan adalah mengurangi perlunya mencari substansi yang aman, yang berarti harus mengetahui mekanisme bagaimana racun menyerang organisme, mencegah terjadinya efek yang tidak dikehendaki dari racun terhadap organisme, dan kualitas lingkungan dapat membuat kriteria dasar untuk standarisasi kualitas lingkungan, dapat memperbaiki cara pengolahan karena mengetahui mekanisme terjadinya efek dan keracunannya. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya adalah toksikologi ekonomi, di mana toksikologi ekonomi adalah suatu pembahasan toksikologi yang menjurus kepada efek-efek berbahaya dari substansi-substansi khusus yang juga berhubungan dengan kebutuhan manusia. Seperti contohnya adalah bahan pengawet makanan dan juga pestisida. Pada bidang ini, keracunan bisa terjadi karena efek samping dari obat atau berbagai gejala buruk yang muncul akibat adanya kandungan-kandungan formalin di dalam produk mie instan dan lain-lainnya. Baik, selanjutnya yaitu C, toksikologi forensik. Toksikologi forensik merupakan cabang toksikologi yang mengkaji aspek medis dan aspek hukum atas pengaruhnya berbahayanya zat kimia pada manusia. Secara umum, tugas toksikologi forensik adalah membantu penegak hukum, khususnya dalam melakukan analisis racun baik kualitatif maupun kuantitatif, dan kemudian menerjemahkan hasil analisis ke dalam suatu laporan sebagai bukti dalam tindakan kriminal atau forensik di pengadilan. Baiklah, saya Roda Misafira LE. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibahas oleh teman-teman saya, dan yang sekarang masuk ke dalam bidang kerja toksikologi forensik. Menurut masyarakat toksikologi forensik Amerika, yaitu Society of Forensic Toxicologists atau SOFT, bidang kerja toksikologi forensik ini ada 3,
Yang pertama, analisis dan mengevaluasi racun penyebab kematian. Lalu yang kedua, analisis ada atau tidaknya alkohol, obat terlarang di dalam cairan tubuh atau nafas, yang dapat mengakibatkan perubahan perilaku, yaitu menurunnya kemampuan mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya, tindak kekerasan dan kejahatan, penggunaan doping. Lalu yang terakhir ada analisis obat terlarang di darah dan urin pada kasus penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan obat terlarang lainnya. Selanjutnya, kesimpulan yang dapat didapatkan dari materi yang kami sampaikan ini adalah sejarah toksikologi sesungguhnya sudah ada sejak zaman dahulu, tetapi belum tersusun secara sistematis menjadi suatu ilmu. Ilmu toksikologi dikembangkan oleh seorang ahli yang dikenal sebagai Bapak Toksikologi modern, yaitu Matteo Joseph Bonaventura Orfila. Ia mengembangkan analisis terhadap racun dan meletakkan dasar toksikologi forensik. Lalu kesimpulan yang terakhir adalah salah satu contoh pentingnya ilmu toksikologi ialah dalam ruang lingkup lingkungan, yang mana tujuan daripada toksikologi lingkungan adalah mengurangi perlunya mencari substansi yang aman. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, mungkin itu saja materi dari kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.